Kehidupan seseorang tidak akan berubah kecuali mereka mau mengubah keadaan diri mereka sendiri. Sebuah kalimat yang mudah diucapkan, namun tidak semua orang dapat melakukannya. Memiliki mimpi setinggi langit adalah hak semua orang, tak terkecuali bagi mereka yang kehidupannya di tengah keterbatasan. Tika salah satunya. Ia bermimpi dapat memberikan kehidupan yang lebih layak untuk keluarganya yang miskin. Akankah Tika dapat mewujudkan mimpinya? Atau ia akan tetap meneruskan estafet kemiskinan keluarganya? Ia bernama Tika, seorang gadis cantik yang terlahir di tengah keluarga yang serba kekurangan. Ia tinggal bersama ibu, kakak, dan adiknya. Ayahnya telah lama meninggalkannya karena sakit keras yang ia alami. Meskipun begitu, ia tak pernah mengeluh akan keadaannya. Tika bahkan sangat pintar dan rajin. Tika memiliki seorang adik perempuan bernama Tiki yang saat itu masih duduk di bangku sekolah dasar. Kita mbak deloken sepatuku jebol. Karena usia Tiki yang masih sangat muda, ia belum sepenuhnya memahami kondisi keluarganya. Sedangkan ibu Tika, ibu Imah, adalah seorang pedagang ayam di pasar. Sebenarnya, kios ayam di pasar tersebut bukanlah milik Bu Imah. Akan tetapi, Bu Imah hanya bekerja pada pemilik kios. Bu Imah bekerja sangat keras demi menghidupi ketiga putrinya. Sementara kakak Tika yang bernama Taki bekerja sebagai cleaning service. Taki hanyalah lulusan SMP. Ia terpaksa tidak menamatkan pendidikannya hingga SMA karena kekurangan biaya. Ia lebih memilih bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Dari Tika SD sampai SMA, ia selalu menjadi siswa yang berprestasi. Ia sering mengikuti lomba dan tak jarang berhasil mendapatkan juara. Tika, ini ibu punya info lomba buat kamu.
tahun lalu kamu juga menang lomba iki kan? Inggih Bu, leres. Mau ikut lagi ndak? Nggih Bu, saya mau. Bisa dibaca-baca dulu ya. Nanti kalau nggak paham bisa tanya ibu. Nggih Bu, saya mau. Hari kelulusannya telah dekat. Rasa bimbang menggelayuti hati Tika. Ia ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi, namun ia takut membebani ibunya. Bingung masalah apa, Nduk? Kini cerita yang ibu, ojo dipendem dhewe. Ngeten, Bu. Kula kan sampun lulus SMA. Kula bingung ajeng kuliah napa kerja mawon nggih. Tapi nggih niki kula nembe nyoba beasiswa. Kula nggih tasih pengen sekolah niku, Bu. Kula nyuwun donganipun mugi-mugi mangke beasiswa niku kula saged keterima nggih. Amin, Dok. Tak dukung apa sedari kepengenanmu. Berkat dorongan dari ibunya, Tika yakin untuk membulatkan tekadnya melanjutkan studinya hingga perguruan tinggi. Berkat kepandaiannya, Tika dengan mudah mendapatkan beasiswa dan diterima di perguruan tinggi negeri tanpa dipungut biaya sepeser pun. Kabar gembira ini langsung ia sampaikan kepada ibunya. Gurat senyum bahagia Tika dan ibunya tergambar jelas di wajah mereka. Tika pun tak henti-hentinya memanjatkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Bu. Tika sampun lolos beasiswa. Tika keterima di kampus negeri, Bu. Alhamdulillah, Doi seneng. Alhamdulillah. Perkuliahan telah dimulai. Tika mulai beradaptasi dengan sistem pembelajaran di perguruan tinggi. Tika ingin tetap berprestasi, oleh sebab itu ia lebih giat belajar dari sebelumnya. Di sisi lain, tubuh Bu Imah semakin ringkih. Kini Bu Imah lebih sering batuk-batuk. Namun hal itu tidak dihiraukan oleh Bu Imah. Selagi ia masih bekerja untuk menghidupi keluarga, sakit bukanlah penghalang. Ketiga putrinya lah yang menjadi kekuatan Bu Imah. Ia berpikir bahwa ia harus selalu sehat demi anak-anaknya. Masih ada Taki yang butuh dukungannya, masih ada Tika yang butuh bimbingannya, dan masih ada Tiki yang belum mengerti banyak hal pikirnya. Sore itu, di jalan pulang menuju rumah, lalu lalang kendaraan bermotor cukup ramai. Kala itu, Taki yang hendak menyeberang tiba-tiba dikejutkan dengan pengendara motor yang ugal-ugalan. Malangnya, saat belum sempat menghindar, Taki ditabrak oleh pengendara ugal-ugalan tersebut. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Karena benturan yang begitu hebatnya, nyawa Taki tak dapat diselamatkan. Tika, Bu Imah, dan Tiki begitu berduka atas kepergian Taki. Waktu terus berjalan dan hidup terus berlanjut. Tak ingin terus membiru dengan keadaan usai ditinggal kakak tercintanya. Tika mulai bangkit kembali. Ibu Imah juga telah merelakan kepergian putrinya yang malang.
Sebulan berlalu setelah kepergian Taki, kondisi Bu Imah semakin parah. Pasalnya, ia harus bekerja lebih keras dari sebelumnya untuk dapat menyambung hidup. Dulu, sebelum Taki menghadap Sang Ilahi, Taki selalu memberikan gajinya kepada Bu Imah sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan. Namun kali ini Bu Imah harus bekerja sendirian. Oleh sebab itu, ia terus memforsir dirinya untuk bekerja ini dan itu. Tika yang mendengar suara gaduh langsung mencari sumber suara tersebut, dan ternyata Bu Imah telah tergeletak di lantai. Tika sangat terkejut. Kekhawatiran akan kondisi ibunya berkecamuk di kepalanya. Ia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Bu, Ibu. Kenapa, Bu? Bu. Bu. Akhirnya, Bu Imah dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan. Dokter mengatakan bahwa Bu Imah kelelahan. Dokter menyarankan agar Bu Imah beristirahat dulu selama beberapa waktu. Ibu menapa mboten cerita menawi gerah, Bu? Ora apa-apa, Nduk. Ibu paling ada mari. Nek wau dokter ngendikan Ibu mboten parangi keselen. Mangke kula mawon Bu saya kerja. Ora usah, Nduk. Ibu iki iso kerja. Kowe fokus kuliah wae. Mboten napa-napa, Bu. Kula saged mangke membagi waktu kangge kuliah lan kangge kerja. Tika terus mengkhawatirkan kondisi ibunya. Ia takut akan terjadi sesuatu kepada ibunya. Ia memutuskan untuk mencari pekerjaan sampingan agar ibunya dapat beristirahat di rumah. Tika kini kuliah sambil bekerja. Sepulang kuliah, ia bekerja sebagai guru les. Ia memanfaatkan kepandaiannya untuk mengajari anak-anak SMA di sebuah bimbel atau bimbingan belajar. Gaji yang ia terima dari mengajar ini cukup untuk membeli makan ia dan keluarganya. Selain itu, di hari Sabtu dan Minggu, Tika bekerja di salah satu rumah makan yang ada di dekat rumahnya sebagai pramusaji. Tanpa lelah, ia menghidangkan makanan untuk para pelanggan rumah makan tersebut. Berkat kerja keras yang Tika lakukan selama ini tidaklah sia-sia. Ia lulus dengan cepat, bahkan ia merupakan lulusan pertama di angkatannya. Dosen pembimbingnya dapat melihat potensi besar yang dimiliki Tika. Begitu lulus, ia langsung ditawari pekerjaan oleh dosennya tersebut. Tanpa pikir panjang, Tika menerima tawaran tersebut. Permisi, Bu. Oh iya, Ini titipannya. oh, makasih ya. Tik, kamu udah dapat tawaran pekerjaan belum? Belum. Ibu punya teman di perusahaan besar, HRD dia. Kamu itu siswi berprestasi. Sayang kalau cuma di perusahaan kecil. Tak tawarin ke teman ibu mau? Kebetulan dia juga baru cari karyawan. Belum, Bu. Kebetulan saya juga sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan. Iya, nanti ibu kontak teman ibu yang di perusahaan itu, terus ibu kabarin ke kamu ya. Terima kasih, Ibu. Ya. Tak butuh waktu lama, Tika kemudian diangkat menjadi ASN. Lima tahun kemudian, Tika dapat membelikan rumah untuk ibunya.
rumah yang lebih layak dari sebelumnya. Ia beli dari hasil kerja keras yang menabung uang gaji yang ia sisihkan. Kehidupan Tika dan keluarganya kini jauh lebih sejahtera. Berkat kerja keras Tika, ia dapat mengangkat derajat keluarganya. Dari kisah Tika, kita dapat belajar bahwa tidak ada batas dalam mimpi. Keterbatasan ekonomi itu selayaknya menjadi dinding yang tinggi untuk terus belajar dan meraih mimpi. Apapun mimpinya, bagaimanapun keadaannya, selagi masih ada usaha, doa, dan pengharapan, pasti akan ada jalan untuk merengkuhnya. Dinding yang membatasi antara kita dan mimpi kita akan menjadi samar. Jalan kerikil yang kita lalui pasti akan berganti menjadi jalan berbunga. Jadi, tidak ada kata menyerah dalam mimpi. Karena pada dasarnya semua itu butuh duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal.